Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Masih paturea-turea mahamu ganup marguru tu asi najinalona. Songonaka juara bagas naburju di ragaman ni asi di Batak." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik melayani sesuai karunia Allah. Jemaat Kristus yang saya kasihi, bagian ayat ini berbicara tentang pelayanan. Petrus mengajak kita bukan sekedar melayani, tetapi bagaimana melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan oleh kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, supaya kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Gereja akan berkembang dan diberkati ketika memiliki hamba Tuhan yang benar dan baik, dan jemaat yang mau melayani. Ketika kita ke gereja, jangan hanya ingin dilayani. Kita harus membalik paradigma hidup bergereja kita dan belajar menjadi pelayan. Kita harus menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan menjadikannya pelayanan kita. Saat umat Tuhan saling mengasihi, saling melayani, maka Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umatnya. Meskipun berat beban hidup kita, banyak masalah, persoalan, dan pergumulan hidup, namun kerajaan Allah harus terus dikembangkan, disebarluaskan dengan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan cara setia melayani Dia dan melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, arsitek India Balkrishna Doshi layak dijuluki arsitek untuk orang miskin. Karya arsitekturnya cenderung hemat biaya dan berkelanjutan. Doshi tak hanya memikirkan keuntungan ekonomi, melainkan juga dimensi sosial dan kelestarian lingkungan. Arsitek berusia 90 tahun ini mendirikan Vastus Silpa Foundation yang telah menyelesaikan lebih dari 100 proyek ruang publik dan rumah tinggal. Menariknya, sebagian besar rumah tinggal tersebut diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah. Atas konsistensi sikap sosial yang mengiring karya arsitekturnya, Doshi dianugerahi penghargaan arsitektur Pritzker. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Sayangnya, arti pelayanan kerap dipersempit menjadi sekedar aktivitas ibadah di dalam gedung gereja. Kata pelayan Tuhan pun dikerdilkan menjadi sebutan bagi para pengkhotbah, pemimpin pujian, pemain musik, soundman, dan pekerja lain yang terkait dengan ibadah. Memang tidak sepenuhnya salah.
Akan tetapi arti pelayanan sejatinya tak terpisahkan dari segala bidang kehidupan kita. Pelayanan bukan hanya di gereja, tapi juga di tempat kerja, saat kita bermasyarakat, dan dimanapun kita berada. Singkatnya, di mana ada kehidupan, di situ ladang pelayanan. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melayani Tuhan dalam pengertian yang luas, yaitu bagaimana kita menjadi berkat melalui profesi dan talenta kita. Guru adalah pelayan Tuhan untuk mendidik anak-anak menjadi generasi muda yang hidup takut akan Tuhan. Hakim, jaksa, ataupun pengacara adalah pelayan Tuhan untuk membela yang lemah dan menegakkan keadilan. Artis bisa menjadi pelayan Tuhan yang tidak hanya sekedar memberikan hiburan, tapi juga membagikan nilai-nilai kebenaran, mengingat mereka memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penggemarnya. Demikian juga sebagai pengusaha atau kaum profesional, kita adalah orang-orang yang punya tugas untuk menjadi berkat di dunia kerja. Maka ingatlah, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Ingatlah, dimanapun kita berada dan bekerja, itu adalah ladang pelayananmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Gembala yang baik, yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya jangan hanya mau dilayani, tetapi juga untuk melayani Tuhan dan sesama di dalam kasih, ketulusan hati, kerendahan hati, dan semangat yang di dalam Tuhan. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami, setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.